Jadi gini cerita awalnya, ada seorang pemuda yang turun ke basement rumahnya melihat ada seekor tikus yang mati kena listrik, konsel listrik gitu. Jadi tikusnya nyangkut lengket di kabel-kabel listrik gitu, gosong, amsyong, mati kau tikus. Ada yang panggang kau kan, ih colek-colek pula. Terus kan besoknya pemuda ini pergi ke Indomaret dekat rumahnya ingin membeli racun tikus. Jadi biar tikusnya mati gitu. Jadi dia beli racun tikus, perangkap tikus dan lain. Oh iya, pemuda ini bernama kita sebut aja Bunga. Salah, bukan, namanya Bento. Oke, kita sebut Bento. Setelah melihat beberapa racun tikus di Indomaret, dia tertarik dengan racun tikus yang mantap katanya. Tapi sayang racun tikus tersebut sudah habis, sold out, sayang sekali. Dengan wajah sedih, Bento pun pulang ke rumahnya pelan-pelan, pelan demi pelan, pelan ya. Dan akhirnya dia hanya membeli beberapa perangkap tikus yang konvensional, yang main jepitan seperti ini. Nah, ini dia. Dan nggak sengaja tangannya kena. Adau. Setelah memasang perangkap tikus, lalu Bento dipanggil mamaknya. Oh ya, Bento ini tinggal sama mamaknya. Mamaknya janda ya, jadi dia tinggal berdua sama mamaknya sudah tua renta yang ditinggal meninggal sama bapaknya. Bento ini anak soleh, dia merawat mamaknya yang sudah tua, membersihkan, memandikan, sampai menidurkan mamaknya. Betul-betul anak soleh. Malam harinya saat Bento mau tidur, dia mendengar jebakan Batman-nya, perangkap tikusnya bunyi. Lalu dia turun ke basement melihat bagaimana hasil jebakan perangkap tikusnya. Dan ternyata wow, semua perangkap tikusnya kosong. Tidak ada satupun tikus yang berhasil ditangkapnya. Besok paginya Bento terlambat ke kantor pergi kerja ya, karena dia terlalu sibuk mengurus perangkap tikusnya. Dan akhirnya dia pun terlambat. Amsyong kau Bento. Pahitnya lagi, meja kerja Bento dipakai oleh pegawai baru bernama Epi. Epi tidak tahu apa-apa. Akhirnya dengan sedikit kesal dan bingung, Bento pun melapor ke ruangan bosnya. Di dalam ruangan bosnya, Bento dipersilakan masuk dengan baik-baik dan diceramai oleh bosnya. Akhirnya, Bento pun mendapat kulibas, kuliah 15 menit, dan kultum, kuliah 7 menit. Dengan sedikit geram, Bento akhirnya terus-terusan diceramai bosnya, dinasihati bosnya, kenapa kau terlambat lontong? Kau pikir ini kantor bapakmu? Dan akhirnya Bento pun diusir dari kantor itu. Dan amsyong lah Bento. Amsyong kau Bento. Tapi patennya Bento nggak peduli cocotan bosnya. Dia langsung pergi ke Indomaret lagi, cari perangkap tikus, racun tikus dan lain-lain. Tapi kali ini dia pakai senjata baru, yaitu lem tikus dari kertas. Luar biasa. Setelah dia menempel lem-lem di kertas dan dia menunggu sampai tikus-tikus jalan, jebret. Iya, dia mendengar sesuatu di bawah dan akhirnya saudara-saudara, iya dapat satu tikus nempel di perangkapnya. Dengan semangat Bento akan membunuh tikus itu dan mendapatkan tikus itu. Tapi pada akhirnya dia tidak tega membunuh tikus itu. Dan akhirnya Bento pun membersihkan tikus itu dari lem dari perangkap-perangkapnya. Bento sia-sialah kerjaanmu. Dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, Bento pun membersihkan tikus itu dengan seksama. Dan dia mengajak bicara tikus itu. Goblok, tikus diajak bicara ya nggak bisa. Jadi intinya Bento ini meminta maaf sama tikus yang sudah diperangkapnya. Jadi aku minta maaf ya tikus, sudah membuatmu kotor, penuh dengan lem dan lain-lain. Dan akhirnya pun Bento mengembalikan tikus itu ke habitatnya. Ya di kandangnya lagi lah, dikandangkan lagi dengan keluarganya. Dan akhirnya pun betul-betul lah kau Bento, pekerjaan sia-sia, bodoh kali kau Bento. Dan gilanya lagi Bento membawa tikus yang tadi diperangkapnya ke tempat tidur. Dasar jomblo akut. Tikus pun diajak tidur. Bento, masih banyak perempuan di luar sana Bento. Lagi-lagi Bento besok pagi pun terlambat kerja lagi gara-gara tidur sama tikus. Dan bosnya tentu nggak senang nengok Bento terlambat. Kampret kau Bento, terlambat lagi. Kau pikir ini kantor bapakmu? Intinya pokoknya bosnya nggak ngizinkan dia kerja hari ini. Dia disuruh pulang aja dan pintu pun digembok. Tapi sekali lagi dia dibantu oleh cewek atau kawan kerjanya yang mengambil meja kerjanya, si Epi. Epi membukakan pelan-pelan. Iya, dan dreng dibuka. Aduh. Singkat cerita, Bento pun pulang dari kantornya dan dia mencoba berbicara dengan tikus-tikus yang di rumahnya, ya pelan-pelan. Dan ternyata tikus-tikus itu anehnya itu mengerti apa yang dibicarakan oleh si Bento ini. Jadi disuruh ngerobek-ngerobek kertas mau, disuruh jalan-jalan keliling mau. Jadi intinya, tikus-tikus ini mau diperintah Bento, tapi dengan syarat
diberi makan gitulah kira-kira ya. Dan ini adalah tikus yang paling besar di koloni tikus di rumahnya si Bento ini. Dan akhirnya tikus-tikus ini pun diajari Bento untuk hal-hal yang tidak baik, ngeri-ngeri. Setelah dikasih makan tikus-tikus itu, lalu diperintah Bento untuk pokoknya dilatihlah tikus itu ya. Maju mundur cantik, maju mundur cantik, dan semua tikus-tikus itu patuh sama Bento. Mengerikan kok Bento. Sampai akhirnya Bento menyuruh semua tikus-tikus itu masuk ke dalam tasnya, lalu dia keliling-keliling ke ruangan rumahnya dan membukanya dan suruh keluar lagi. Dan tikus itu mau keluar guys, luar biasa. Besoknya Bento ke kantor terlambat lagi. Memanglah betul-betul nggak ada lah pikiranmu Bento. Terlambat kok kerja lagi, habislah kau direpeti bosmu lagi. Dan akhirnya Bento pada puncak klimaksnya dimarahi bosnya. Lalu dia mencari alamat bosnya untuk diberi pelajaran. Ini akhlak nggak bagus ya. Udah dia yang salah, dia pula yang marah. Kan luar biasa. Dan akhirnya pun Bento menyuruh semua tikus-tikusnya masuk ke dalam tasnya dan dibawa ke rumah bosnya. Alamat bosnya maksudnya ya. Dan dengan perlahan-lahan Bento memasuki pekarangan rumah bosnya dan jreng, masuklah dia ke rumah bosnya. Lalu semua tikus-tikus yang dibawa Bento tadi disuruh keluar dan masuk ke garasi rumah bosnya untuk merusak mobil di dalam rumah bosnya. Jadi tikus itu patuh sama si Bento, digigiti semua kisi-kisi di pagar garasinya dan berhasil masuk. Luar biasa, luar biasa. Lalu semua tikus diperintahkan Bento untuk menggigit ban-ban yang ada di seluruh mobilnya. Dan pada akhirnya jebreng. Setelah berhasil memecah atau menggigit seluruh ban mobil bosnya, tikus-tikus tersebut disuruh Bento masuk lagi ke dalam tasnya. Dan dia ngacir kabur bersama seluruh tikus-tikusnya. Bento. Lagi-lagi Bento terlambat masuk kerja dan dia cukup senang dan bahagia karena mobil bosnya tidak ada di parkiran. Luar biasa kok Bento, alakmu nggak bagus. Lalu dia melihat kawan-kawannya bahagia ketawa-ketawa karena bosnya tidak masuk hari ini. Karena katanya mobilnya rusak dan ada orang masuk ke dalam garasinya. Hari selanjutnya teman kerja si Bento nih, si Epi, memberikan hadiah kucing untuk Bento dipelihara biar Bento nggak merasa kesepian di rumah. Tapi ya tahulah kita ya, kucing tikus, tikus kucing tidak bersahabat. Woi. Dan akhirnya kucing itu pun ditaruh di rumah Bento dan Gila. Ini kucingnya kayak pesta pora sama tikusnya. Tapi jangan salah sangka, kucingnya takut sama tikus, woi. Karena tikus-tikusnya ganas, rame banyak kayak gini. Akhirnya kucing berusaha melarikan diri dari jutaan tikus-tikus di rumah si Bento ini. Dan anehnya lagi, seluruh tikus menggigiti lemari dinaik kucing tadi. Luar biasa nih tikus-tikus, luar biasa. Dan berusaha lagi kucing ini untuk melarikan diri ke tempat yang lain. Dan pada akhirnya dia masuk ke sarangnya tikus-tikus dan jebret, dia jumpa tikus ganas dan akhirnya kucing itu kalah dan jatuh. Amsyong. Terus kan besoknya Bento membawa tikusnya ke kantornya. Kan kurang kerjaan dia nih, bikin ribut aja lah dia nih. Jadi tikusnya diletakkan di bagian tempat-tempat penyimpanan kantornya lalu ditinggalkannya. Lalu Bento dipanggil bosnya, dinasihati bosnya, kenapa kau sering terlambat? Kau pikir nih kantor bapakmu? Dan Bento marah-marah, luar biasa Bento. Udahlah salah, kau akui ya kesalahan Bento. Kemudian salah satu rekan kerja Bento melihat ada tikus di dalam gudang penyimpanan kantor mereka. Dengan ketakutan dia menyuruh bosnya untuk mengusir tikus itu. Tenang guys, tenang. Lalu bosnya mengambil tongkat untuk mengusir tikus itu. Sudah bisa ditebak kan? Kira-kira siapa yang kalah? Sudah jelas, yang kalah tikusnya lah. Oke, dan ini adegan sangat berbahaya dan tragis. Ini adegan paling mengilukan ya, karena tikusnya ditusuk-tusuk hingga berdarah dan pada akhirnya amsyong tikusnya, kasihannya. Bento pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia baru dimarahi bosnya. Dia pasrah saja dan dia berjanji sama tikusnya akan balas dendam. Luar biasa ini, luar biasa. Dan iya benar saja, Bento menyuruh semua tikusnya masuk ke dalam koper kali ini, bukan tas, koper, untuk ke kantornya malam-malam karena dia tahu bosnya sedang di kantor malam itu. Betul sekali, bosnya sedang malam-malam di kantor. Nonton apa lah ini? Oh, nonton film porno. Ya, pemeran satu bangsa, luar biasa. Lagi asik-asik, bosnya tidak tahu bosnya Bento sudah masuk ke kantornya dan membawa semua tikus yang ada di rumahnya. Luar biasa. Ini adegan paling mengerikan nih, paling mengerikan. Dan bosnya Bento tidak sadar karena dia lagi asik nonton film Wik. Iya, luar biasa, ya. Dan dia sudah tidak sadar ada tikus-tikus masuk di ruangan kantornya. Habislah nih bosnya ini, habis.
Dan betapa kaget bosnya karena mouse-nya berubah jadi mouse betulan. Luar biasa. Ini ada paling lucu nih ya. Dan bosnya tahu itu kerjaan si Bento, dan Bento sudah ada di depan pintunya dan menyuruh semua tikusnya untuk membinasakan bosnya. Dan akhirnya Bento pun kena pukulan dari bosnya, tapi dia lagi-lagi masih bisa memerintah tikusnya menyerang bosnya. Ini luar biasa sekali, berbahaya. Dan akhirnya bosnya pun dikeroyok oleh seluruh tikus yang ada sama Bento. Singkat cerita, Bento dikejar-kejar sama polisi karena sudah tahu dialah pelaku pembunuhan bosnya. Dan ternyata di rumah Bento sudah menjadi betul-betul sarang tikus. Seluruh isi rumahnya tikus semua, sampai kaget polisinya. Namun anehnya tikus-tikus itu malah tidak lagi bersahabat dengan Bento. Tikus-tikus ini sudah tahu kira-kira ya bosnya akan diperlakukan jahat sama Bento, dan tikus-tikus ini berusaha ingin menyerang Bento. Dan boom, akhirnya seluruh tikus yang ada di atap dan di rumahnya berkeluaran ingin menyerang Bento. Luar biasa, ngeri kali ya, geli. Bento melarikan diri ke tangga, dan di tangga dia jumpa tikus paling ganas dan jebret. Akhirnya Bento pun tergigit dan jatuh. Sudah tahulah kalian kayak mana kira-kira ending filmnya. Oke, luar biasa. Kampret lah, ini akhir cerita yang menjijikkan. Uhui.